Liverpool dihantam cedera tapi tak mau belanja di Januari. Liverpool tengah menghadapi periode sulit di paruh kedua musim ini. Sejumlah pemain kunci mereka harus menepi akibat cedera yang datang hampir bersamaan. Namun dalam laporan dari Sport People, Arne Slot menyebut bahwa Liverpool tidak berniat mendatangkan pemain baru di Januari ini. Arsenal menegaskan bahwa Liverpool memilih memaksimalkan pemain yang ada. Curtis Jones dan juga Dominic Szoboszlai disebut bisa diplot mengisi lubang di lini pertahanan jika dibutuhkan. Arne Slot kritik penampilan Liverpool usai kalahkan Barnsley. Meski mengunci kemenangan besar, ekspresi dari Arne Slot usai pertandingan justru berbicara lain. Sang manajer mengaku tidak sepenuhnya puas dengan performa dari anak asuhannya tersebut. Arne Slot menilai Liverpool seharusnya bisa mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang setelah unggul 2 gol pada laga itu. Menurutnya, dominasi penguasaan bola tidak cukup diimbangi dengan efektivitas menciptakan peluang. Manchester City bidik gelar Carabao Cup untuk tekan Arsenal. Manchester City menargetkan juara Carabao Cup di musim ini. Gelar itu dianggap bisa memotivasi Erling Haaland dan kawan-kawan untuk menyalip Arsenal di Liga Inggris. Di mata Guardiola, gelar Carabao Cup amat penting untuk bisa membantu timnya dalam perebutan titel juara Liga Inggris. Dia pertama kali merenggut juara Liga Inggris bersama Manchester City di tahun 2018 setelah di awal tahun sukses meraih gelar Carabao Cup. Gol injury time bawa satu kaki Manchester City ke final. Pertandingan Newcastle melawan Manchester City di leg pertama semifinal Carabao Cup ditutup dengan kemenangan tim tamu. Skuad Guardiola tampil efisien menghadapi tekanan lawan di St. James Park. Babak pertama berjalan tanpa gol sebelum Manchester City mengunci kemenangan melalui gol dari Antoine Semenyo dan juga gol kedua yang lahir dari Ryan Cherki. Hasil ini menjadi bekal berharga bagi skuad asuhan dari Guardiola menjelang laga leg kedua di Etihad Stadium nanti. Chelsea paling diuntungkan VAR di Liga Inggris musim ini. Chelsea menjadi klub yang paling diuntungkan dalam kesalahan VAR di Liga Inggris. Dari 13 kesalahan VAR, 3 diantaranya menguntungkan pihak Chelsea. Jumlah terbanyak dibandingkan dengan klub Liga Inggris yang lain. Laporan ini kembali menegaskan bahwa penggunaan VAR di Liga Inggris masih jauh dari kata konsisten. Fulkrug cedera lagi setelah 106 menit bermain di AC Milan. Niklas Fulkrug, pemain baru dari AC Milan, harus mengalami masalah pemulihan akibat cedera. Pemain internasional Jerman ini dilaporkan mengalami patah tulang jari kaki setelah hanya bermain selama 106 menit di kompetisi Serie A. Belum jelas berapa lama pemain berusia 32 tahun itu akan absen, namun ia diperkirakan akan melewatkan pertandingan Serie A ketika berhadapan dengan Como. Manchester United resmi serahkan kendali tim kepada Michael Carrick. MU akhirnya mengumumkan keputusan resmi, di mana kini Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim untuk tim utama Setan Merah. Penunjukan tersebut berlaku hingga akhir musim. Kesepakatan antara kedua belah pihak dicapai dengan cepat, dan MU menilai Carrick sebagai figur yang tepat untuk menjaga stabilitas tim. Pengalamannya di dalam dan di luar lapangan menjadi pertimbangan utama. Kesalahan 60 juta euro yang mempercepat akhir proyek dari Xabi Alonso di Real Madrid. Menurut laporan dari AS, Alonso merasa proyeknya terhambat karena satu kebutuhan penting yang tidak dipenuhi oleh klub. Ia menegaskan memprioritaskan sejak awal, namun manajemen tidak menindaklanjuti. Alonso mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan gelandang jangkar, dan ia meminta nama Martin Zubimendi yang dihargai 60 juta euro sebagai pemain yang cocok untuk peran tersebut. Ketidakmampuan klub untuk bisa memenuhi permintaan itu menjadi sumber frustasi dari Alonso. Alonso mencoba berbagai solusi untuk bisa menambal kekurangan di lini tengah, namun tidak ada yang benar-benar bisa memberikan keseimbangan yang ia inginkan di pos tersebut. Bos La Liga kaget Alonso pergi dari Real Madrid. Bos La Liga Javier Tebas mengomentari keputusan Xabi Alonso berpisah dengan Real Madrid. Dia terkejut mendengar kabar tersebut. Javier Tebas tak menampik dirinya kaget mengetahui kabar mundurnya Alonso dari Madrid. Menurutnya, Los Blancos nampak baik-baik saja selama diasuh pelatih berusia 44 tahun itu.
Pelatih Spanyol jarang awet di Real Madrid. Real Madrid sepertinya alergi dengan pelatih asal Spanyol. Terakhir kali, Xabi Alonso jadi korban dari pemecatan di Los Blancos. Pemecatan Alonso ini seperti membuktikan bahwa pelatih Spanyol memang sulit sukses di Real Madrid. Selepas Vicente Del Bosque, tidak ada lagi pelatih lokal yang bertahan lama di sana. Sebelum Alonso, ada nama Julen Lopetegui, Rafa Benitez, Juan Ramos, Lopez Caro, Mariano Garcia, dan juga Jose Antonio Camacho. Legenda Al Nassr sebut level Ronaldo kini sudah menurun. Performa Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr disorot oleh legenda klub yakni Majid Abdullah. Menurutnya level permainan dari CR7 kini sudah sangat menurun. Ronaldo selalu tampil sebagai starter pada 3 pertandingan di Al Nassr di awal musim, dan pria berusia 40 tahun itu mencetakkan 2 gol dan 1 penalti, tetapi gagal membawa timnya menang pada partai tersebut. Abdullah menilai Ronaldo sudah menurun performanya, ditambah Al Nassr yang kehilangan Sadio Mane yang jadi tandemnya. Joao Cancelo resmi kembali ke Barcelona. Barcelona akhirnya menjawab kebutuhan mendesak di lini pertahanan. Joao Cancelo resmi kembali memperkuat Blaugrana setelah klub mencapai kesepakatan pinjaman dengan Al Hilal. Kepulangan Cancelo terasa spesial karena ini bukan pengalaman pertamanya bersama Barcelona. Pada musim 2023-2024 ia pernah memperkuat Blaugrana dengan status pinjaman dari Manchester City. Sepakat dengan Roma, wonderkid Marseille segera merapat ke Italia. Penyerang muda Marseille yakni Robinho Vaz kini dekat merapat ke Italia. AS Roma bakal menjadi destinasi sosok 18 tahun tersebut. Ia bakal segera hengkang di musim dingin ini dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Dalam waktu yang dekat, sang pemain bakal bertolak ke Trigoria guna menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya tersebut. Dalam kesepakatan, Roma akan meminjamnya untuk 6 bulan ke depan dan wajib menebusnya di angka 25 juta euro. Petinggi Munchen jalani negosiasi untuk datangkan Maguire. Bayern Munchen dipastikan masih mengincar bintang Crystal Palace yakni Maguire. Jalan kontraknya yang akan berakhir di musim panas nanti, Doroten berniat mendaratkannya secara gratis pada musim panas. Akan tetapi perburuan tanda tangan Guehi diperkirakan tidak akan mudah oleh raksasa Bundesliga tersebut. Selain Doroten, pemain berusia 25 tahun itu menarik perhatian dari Liverpool dan juga Manchester City. Liverpool ingin bek kiri Dortmund gantikan Conor Bradley. Liverpool dikabarkan mengincar tanda tangan dari Julian Ryerson dari Borussia Dortmund di musim dingin ini. Kabar tersebut muncul usai Conor Bradley dipastikan absen beberapa bulan. Dilansir dari Absolute Football, Liverpool ingin mendaratkan Julian Ryerson pada bursa transfer musim dingin. Kebutuhan di pos bek sayap kanan jadi alasannya. Julian Ryerson sendiri merupakan salah satu pemain andalan dari Niko Kovac di musim ini. Pemain asal Norwegia tersebut sudah bermain sebanyak 15 laga di Bundesliga musim ini dengan mencatatkan 4 assist. Manchester United kirim pemandu bakat untuk pantau bek Sassuolo. Palang pintu Sassuolo yakni Tarik Muharemovic kini dianggap menjadi salah satu pemain muda yang paling mencuri perhatian di benua biru, termasuk Manchester United yang kabarnya pun sudah mengirimkan tim pemandu bakat untuk bisa memantau bek asal Bosnia tersebut. Tarik dinilai menjadi satu di antara bek yang mampu bermain konsisten di Liga Italia musim ini. Tangguhan dari Tarik di lini belakang berperan penting membantu Sassuolo merengsek ke papan tengah klasemen. Namun klausul yang dimiliki Juventus bisa menjadi sedikit menyulitkan terkait harga jual dari sang pemain. Klausul itu memberikan Juventus hak atas 50% biaya transfer Tarik ketika dijual oleh Sassuolo. Dewa nama besar diincar oleh AC Milan. AC Milan nampaknya belum ingin menurunkan tempo pergerakan mereka di bursa transfer. Setelah sangat aktif di musim panas, Rossoneri mulai menatap agenda besar berikutnya di musim panas 2026. Bernardo Silva menjadi salah satu nama yang diincar kembali oleh AC Milan. Selain Bernardo Silva, AC Milan juga disebut memantau kondisi dari Leon Goretzka. Gelandang Munchen itu belum menentukan masa depannya bersama klub Bundesliga tersebut. Napoli capai kesepakatan dengan Joao Gomez. Napoli dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan agen gelandang Wolverhampton yakni Joao Gomez untuk kepindahannya di bursa transfer musim panas. Gelandang asal Brasil tersebut diproyeksikan untuk bergabung dengan skuad Antonio Conte pada musim 2026-2027. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan pemain, Napoli masih harus bernegosiasi dengan pihak klub yakni Wolverhampton.
Tak mau gabung AS Roma, Giacomo Raspadori pilih merapat ke Atalanta. Saga mengenai masa depan dari Giacomo Raspadori memasuki babak baru. Media Italia melaporkan bahwa Raspadori tidak tertarik bergabung dengan AS Roma dan memilih bergabung ke Atalanta saja. Diketahui pada tanggal 9 Januari yang lalu, AS Roma dan juga Atletico Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan transfer dari Raspadori. Akan tetapi penyerang berusia 25 tahun itu menolak untuk bergabung dengan Giallo Rossi. Atalanta pun langsung bergerak cepat mengamankan tanda tangan dari Raspadori. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa dia bakal menebus Raspadori seharga 22 juta euro. Xabi Alonso out, Jurgen Klopp tertarik untuk arsiteki Real Madrid. Real Madrid baru saja menutup bab singkat bersama Xabi Alonso. Keputusan itu datang cepat, hanya 8 bulan sejak sang pelatih duduk di kursi panas Bernabeu. Sky Sport mengklaim bahwa Jurgen Klopp masuk dalam radar serius milik Real Madrid. Mantan manajer dari Liverpool itu disebut mempertimbangkan tawaran jika benar-benar datang. Menurut laporan tersebut, proyek melatih Real Madrid dinilai sangat menarik bagi Klopp. Tantangan besar dan juga skala klub disebut bisa mengubah keputusannya soal pensiun dari dunia manajerial.